kesempatan kali ini, eee, jujur waktu pertama kali saya dihubungi dengan Pak Wira, saya juga bilang kepada beliau bahwa mengingat, engagement ini ada di, jam kerja atau working hour, yang pasti saya harus selalu membawa brand saya, brand dari atau perusahaan saya yaitu GoPay. So, mungkin akan ada satu atau 2 hal, yang saya sampaikan terkait, perusahaan saya, tujuannya adalah mungkin ada teman-teman di sini yang tidak kenal dengan brand GoPay, saya akan memberikan, sedikit sedikit sekali, gambaran tentang GoPay itu sendiri. Oke, ini outline agenda yang akan saya ceritakan. Mudah-mudahan, nggak akan terlalu banyak basa-basi, ada introduction, ada tentang GoPay, ada IT governance definisi, tantangan, kesempatan, karir dan sharing session, beserta QA. Kenapa, ini merupakan salah satu, presentasi bagi saya yang cukup menantang. Kenapa cukup menantang? Karena waktu saya diskusi, dengan Pak Wira, eee beliau menyarankan bahwa presentasi dalam bahasa Indonesia, jujur, yang cukup menantang adalah bagaimana men-translate semua terkait IT governance, yang bisa kita bilang banyak referensinya dari, bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Dan saya harus memastikan bahwa translation-nya itu, maknanya nggak terlalu berubah. Itu yang jadi, challenge saya, tapi, overall, presentation-nya saya harapkan, bisa teman-teman atau rekan-rekan, mahasiswa-mahasiswi semua bisa, menyaksikan dengan lancar. Oke, sekarang perkenalan sedikit tentang saya. Saya sudah berkarir untuk lulusan tadi mungkin sudah dijelaskan, saya lulusan dari BINUS. Saya, lulus S1 di, Teknik Informatika. Saya sudah berkarir lebih dari 10 tahun di bidang information security dan IT GRC. Kebanyakan pengalaman saya itu adalah di industri keuangan, bisa dibilang dari banking, financial technology, sampai telekomunikasi, sampai perusahaan konsultan teknologi multinasional. Saya menghabiskan lebih dari 2 tahun, untuk, bekerja di GoPay, perusahaan saya saat ini, dan lebih dari 3 tahun saya bekerja di Southeast Asia, baik itu di Malaysia, Singapura, hingga Filipina, untuk memberikan solusi IT, GRC, dan InfoSec. Eee, untuk hobi saya, eee, punya banyak hobi, saya sekarang masih main PS4, Nintendo Switch, masih koleksi action figure, fotografi, sepeda lipat, dan semua hal yang berhubungan dengan teknologi. Tapi ya, the problem, saat kita sudah, menjadi seorang profesional adalah, sekarang kita punya banyak hobi, tapi kita nggak punya waktu untuk menyalurkan hobi tersebut, karena ya dengan semua pekerjaan dan segala macam. Tapi ya, ini mungkin bisa jadi, rujukan buat teman-teman juga gitu loh, bahwa, nanti kalau kalian sudah bekerja dan kalian sudah pengalaman, hobi itu cukup penting. Oke, selanjutnya wait wait. Oke, ini adalah manual saya, apa itu manual? Manual itu adalah bagaimana saya, bekerja. Jadi, salah satu, budaya perusahaan, di Gojek Group, GoPay itu part of the Gojek Group adalah setiap orang, terutama yang leadership itu mempunyai manual. Manual itu adalah menjelaskan siapa saya, bagaimana cara saya bekerja, bagaimana cara saya berpikir, dan lain-lain. So, yang pertama, saya bukan textbook person, eee, saya suka baca buku, setiap bulan mungkin saya baca 2 sampai 3 buku, tapi jujur kalau memang nggak terlalu itu saya nggak akan terlalu, mengingat itu lebih dalam. So, I'm not textbook person, lebih dari 60% definisi maupun informasi yang akan saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman dan informasi yang saya peroleh sendiri. Yang kedua, mohon dengarkan dan penjabaran saya dengan seksama dan silakan menginterupsi dan bertanya langsung apabila ada yang kurang jelas. Yang ketiga adalah dalam menjawab pertanyaan ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa saya jawab,
karena ada klasifikasi informasi yang harus saya jaga. Oke, itu dari saya. Selanjutnya saya langsung menjelaskan sedikit tentang GoPay. In numbers, GoPay itu saat ini menguasai pasar electronic money. Electronic money adalah sistem pembayaran online. Nah, kita punya 50% of transaction made on Gojek are processed through GoPay. Jadi 50% transaksi Gojek itu menggunakan GoPay. Ini data tahun 2018 dan 2019. Tahun 2020 ini mungkin udah sekitar 60%. Jadi kalau teman-teman, saya yakin rekan-rekan juga sudah cukup familiar dengan aplikasi Gojek. Saya yakin juga cukup familiar dengan aplikasi GoPay. Kita punya lebih dari 130.000 merchant, baik itu micro and small and medium enterprise. Kita punya lebih dari 360.000 online dan offline merchant yang menerima GoPay sebagai metode pembayaran, dan kita sekarang sudah ada di 370 kota di Indonesia. Oke, selanjutnya GoPay itu electronic money. Halo? Hah? Iya, Pak. Tadi seperti ada yang berbicara. Oke, saya lanjutkan. Electronic money for all of your needs, 30% GoPay contribution to the number of national electronic money transaction. Jadi 30% transaksi elektronik itu dilakukan oleh pengguna GoPay, dan kita punya lebih dari 390.000 MSME partner, dan kita sudah dianugerahi the most proactive fintech company supporting the national non-cash movement from Bank Indonesia di tahun 2017. So, itu sekilas tentang GoPay. Saya yakin teman-teman sudah cukup familiar dengan GoPay dan segala macam fitur-fiturnya dan pembayarannya, dan yang pasti dengan cashback-nya. Saya sendiri juga pengguna aktif GoPay, that's part of our job. Nah, itulah pengenalan saya tentang GoPay. Oke, selanjutnya saya akan mulai terkait IT governance. Sekali lagi sebelum mulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa materi ini adalah introduction, karena sangat tidak mungkin menjelaskan tentang IT governance dalam 2 atau 3 jam. Itu sangat tidak mungkin. Terlalu banyak detail, terlalu banyak use cases, terlalu banyak business case yang perlu kita jabarkan. Karena itu, menurut saya, yang akan saya sampaikan ini hanya beserta introduction dan intisari dari pengalaman saya selama ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, I try to make it simple. Definisi dan tujuan dari IT governance. So, kalau kalian suka Dragon Ball, there's a fusion, ada fusion. So, fusionnya itu apa? Tujuan dari IT governance itu adalah profit. That's it. Itu mengalign, is a fusion tentang strategi bisnis dan strategi IT. That's it. So, definisi yang akan disampaikan di tiap-tiap referensi yang kalian baca, baik itu dari COBIT, dari ITIL, dari semua referensi yang akan kalian baca, ataupun artikel, intinya adalah ini. Tujuan dari IT governance itu adalah profit. Maximum profit at that combining business strategy and IT strategy. Oke? Kalau secara textbooks-nya adalah kerangka kerja atau framework yang menyediakan struktur dan proses untuk perusahaan untuk memastikan investasi di bidang teknologi informasi mendukung tujuan dan rencana bisnis. IT is a cost. IT itu ada cost-nya, dan itu bukan hal yang murah. Prinsip ekonomi saat Anda mengeluarkan cost adalah seberapa banyak investasi yang saya taruh ini bisa menghasilkan profit sebesar-besarnya. So, itu tujuannya. Oke? Lalu tujuannya itu adalah yang pertama, tujuan dari implementasi IT governance itu apa? Manfaat dan keuntungan bagi perusahaan, itu yang pasti.
manajemen risiko yang optimal, dan sumber daya yang efektif, efisien, dan berdaya guna. Kita bahas satu persatu ya. Ini seperti yang sudah saya bilang, manfaat dan keuntungan bagi perusahaan itu yang paling utama. Seorang IT governance profesional nggak akan dibilang berhasil kalau tidak ada manfaat dan keuntungan yang baik bagi perusahaannya. Sebagus apapun framework-nya, sebagus apapun implementasinya, kalau tidak ada manfaat dan keuntungannya bagi perusahaan, nobody's gonna hire you. Nggak akan ada yang akan meng-hire kita gitu kalau kita nggak bisa memberikan manfaat dan keuntungan bagi perusahaan. Dan manfaat dan keuntungan ini harus bisa dihitung. Itu salah satu challenge yang paling utama bagi seorang IT governance profesional. Yang kedua, manajemen risiko yang optimal. Kenapa harus ada risiko? Well, kita hidup aja itu penuh resiko. Misalnya saya seorang mahasiswa gitu ya, saya datang ke kampus itu udah banyak resikonya. Setiap pilihan, oke hari ini saya mau naik motor, apakah ada resikonya? Ada. Saya mau naik bis, ada resikonya. Saya mau naik gokar, ada resikonya juga. Jadi semuanya itu ada resikonya. Apalagi bisnis. Ada banyak resiko yang diperhitungkan dari sisi bisnis. Baik itu dari financial risk, technology risk, information security risk, reputation risk, dan segala macam. Itulah kenapa in the good corporate government akan ada banyak sekali domain. Dan resiko itu merupakan salah satu domain yang paling bernilai di dalam perusahaan itu sendiri. Oke, next adalah sumber daya yang efektif, efisien, dan berdaya guna. Oke, berdaya guna mungkin kedengeran kayak orde baru sih, tapi ya mungkin itu kata yang cukup tepat untuk mentranslate-nya. Intinya sumber daya itu nggak melulu manusia, tapi juga IT resources atau sistem resources. Kita mungkin bisa, ini cukup banyak sering saya jumpai, kita mungkin bisa membeli suatu barang gitu. Kita bisa membeli teknologi. Misalnya kita beli satu server gitu loh. Satu server yang cukup besar, harganya juga mahal. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkannya secara optimal, itu akan jadi metriknya itu akan salah. Jadi kita nggak bisa memberikan manfaat dan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Padahal itu kan intinya dari IT governance itu adalah itu. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini adalah referensi yang sering digunakan apabila teman-teman mencari di Google ataupun bekerja di IT governance. Yang pertama adalah COBIT. Ini yang paling terkenal, itu dibuat oleh suatu organisasi namanya ISAKA. Saya termasuk membernya. Saya sendiri sudah punya sertifikasi, tapi jujur bukan sertifikasi governance. Saya punya sertifikasi SISA atau Certified Information Security Auditor, karena memang passion saya lebih ke arah security. COBIT itu banyak. Logo yang saya beri sekarang adalah COBIT 5. COBIT 5 atau COBIT 5 ini diperkenalkan tahun 2012. Jadi sudah cukup lama. Tahun 2019 sudah ada COBIT versi baru, yaitu COBIT 2019. Tapi di presentasi kali ini saya mau, karena ini introduction, saya mau memperkenalkan COBIT 5 terlebih dahulu. Kenapa? Karena COBIT 5 itu lebih agile dan tidak terlalu banyak lah poin-poinnya dibandingkan COBIT 2019. Selain daripada itu ada ITIL, itu adalah organisasi yang memilikinya adalah Axelos, is a Information Technology Infrastructure Library. Kalau ditanya apa bedanya, COBIT itu lebih ke arah technology risk, sementara ITIL itu lebih ke arah IT Service and Operation. Saat kalian mungkin nanti bekerja atau kalian misalnya pengen tahu terkait ITIL, segala hal yang berhubungan dengan pemberian layanan kepada customer dari sisi teknologi itu semua ada di ITIL. Customer dari sisi IT itu nggak melulu end user loh.
atau penerima jasa, tapi juga kadang another IT unit. So itu akan dibahas di ITIL. Tapi untuk kali ini saya akan lebih fokus ke COVID. Oke, selanjutnya ini adalah kerangka kerja IT governance. Ini COVID-5. COVID-5 itu punya 5 prinsip sesuai dengan namanya. Yang pertama, meeting stakeholders need. Kalau orang bilang stakeholders di suatu perusahaan itu siapa, ada banyak. Baik itu board of director, board of commissioner mungkin nggak terlalu ya, tapi board of director iya, baik itu CEO, CFO, CISO, CIO, dan segala macam. C-level, bahkan leadership level seperti VP, SVP, dan segala macam. Bahkan karyawan juga merupakan stakeholders. Karena daripada itu yang paling penting adalah yang pertama, kita harus tahu setiap stakeholders itu butuhnya apa. Itu yang paling penting. Kita harus paham bisnis mereka apa, target mereka apa. Itu di GoPay sendiri itu kita punya namanya OKR, Objective Key Result. Kita menggunakan framework yang digunakan oleh Google. Di perusahaan lain banyak menggunakan KPI, Key Performance Indicator. Tapi intinya sama, intinya adalah target suatu unit dalam suatu masa tertentu. Kalau kalian kerja di banking industry atau finance industry lain, itu biasanya KPI itu ada dalam 1 tahun, tapi di perusahaan yang mulai dari rintisan, itu kebanyakan mereka sangat cepat bergeraknya. Setiap 3 bulan itu kita punya OKR baru. Setelah kita sudah memetakan semuanya, kebutuhannya apa secara bisnis, baru kita covering the enterprise end-to-end. Maaf. Jargonnya gampang ya, covering enterprise end-to-end. Tapi saya bisa yakin, dari pengalaman saya, sedikit, bahkan hampir tidak ada perusahaan yang bisa menerapkan IT governance end-to-end. Kenapa? Ada banyak external faktor. Nanti akan saya jelaskan external faktornya ini apa. Ada banyak internal faktor, baik itu dari sisi budaya kerja perusahaan itu sendiri, dari sisi regulator, dari sisi teknologi, dan lain-lain. Oke, setelah kita memastikan apa saja yang akan di-cover dari sisi IT governance, yang pertama adalah kita harus apply single integrated framework, jadi kita harus punya rujukan yang jelas, supaya semua orang itu nggak pusing gitu loh, ini saya pakai rujukan yang mana gitu loh. Itulah gunanya IT security profesional, nanti akan saya jelaskan karirnya itu seperti apa. Rata-rata itu sebagai marketing sih, jujur aja. Kita harus menjual ide kita, dan ide kita itu harus berhasil diamini oleh leadership di suatu perusahaan. Itu yang paling penting. Semakin banyak framework yang kita anut, percaya sama saya, semakin sulit. Terutama dalam sisi matrix calculation. Jadi performance calculation-nya apa? Itulah kenapa akan jadi sulit. Nah, selanjutnya adalah enabling the holistic approach. Nah, enabling holistic approach ini adalah yang pasti kita harus menyesuaikan dengan budaya kerja perusahaan itu sendiri. Kalian bisa melakukan perubahan radikal, bisa, tapi yang pasti kalian harus punya dukungan yang kuat dan penuh dari leadership, dari board of director, dari CEO. Satu saja mereka ragu, there you are. Kita akan kembali ke awal. Kita harus mulai proses dari awal. Nah, yang terakhir adalah separating governance from management. Ini merupakan hal yang menarik karena tadinya sebelum saya kenal COVID ini, governance dan manajemen itu adalah hal yang sama. Tapi nyata enggak. Governance itu membahas bagaimana kita mengatur, istilahnya dia lebih dia lebih high level, sementara manajemen itu mungkin lebih berkutat sampai ke level operational. So ya, ini juga yang saya terapkan di tim saya, di mana seorang yang akan lebih banyak ke operasional, itu sebisa mungkin dia fokus ke manajemen, sementara governance itu sendiri dia memang harus berpikir best practice.
dia harus berpikir strategis. Makanya daripada itu, saat kalian sudah terkontaminasi dengan pikiran terkait operation, itu agak sedikit susah untuk kita bisa bisa adjust level kita untuk berpikir strategis. Itu dari pengalaman saya. Nah, ada 7 fase implementation life cycle of IT governance. Yang pertama, saat kita harus initiate programnya dan define the problem and opportunities. Ini yang nanti akan saya diskusikan lebih lanjut. Define the roadmap. Nah, roadmap ini penting. Banyak perusahaan berpikir, ya kita udah oke kok secara technically, kita udah oke kok secara manajerial, tapi kalau nggak ada roadmap, trust me, itu nggak akan, dan harus ada orang yang mengawasi roadmap ini. Di dalam perusahaan tuh biasanya ada project manager, atau bahkan IT government profesionalnya itu bisa bertindak juga sebagai project manager. Terus kita harus plan programnya lebih detail lagi. Nomor 5, kita execute the plan. Dan yang keenam adalah realize and benefit dan review effectiveness. Nah, review effectiveness ini merupakan hal yang paling penting menurut saya. Karena kadang di suatu perusahaan kita nggak bisa memulai itu secara big bang. Kita nggak bisa langsung holistic approach dan segala macam. Kita harus mulai dari hal yang kecil sampai menjadi besar, dan lebih baik kita melakukan small scope tapi berjalan dengan baik dibandingkan kita mencoba to achieve end-to-end approach. Nah, itu menurut saya. Oke, ada pertanyaan di sini? Belum, Pak. Belum ya? Oke, saya lanjutkan ya. Oke, selanjutnya, what is enterprise enablers? Enablers itu adalah, ini jujur saya juga bingung kalau di translate ke bahasa Indonesia. Enablers itu adalah driving force. Driving force, itu malah bahasa Inggris juga ya. Untuk hal yang memastikan bahwa program ini berjalan. Yang pertama, yang pasti ada principles, policies, and frameworks. Nah, ini adalah hal yang penting. Kenapa? Karena ini adalah yang pertama kali harus disetujui oleh seluruh stakeholders. Baik itu, yang pasti yang paling penting itu adalah board of C ya. Baik itu CEO, CISO, CIO, atau CFO. Itu yang paling penting. Tanpa prinsip yang jelas, tanpa kebijakan yang jelas, tanpa kerangka kerja yang jelas, jangan lanjutkan ke proses selanjutnya. Yang kedua adalah proses-proses apa yang akan kita masukkan ke dalam skop kita. Nah, ini organizational structure. Banyak sekali perusahaan waktu saya jadi konsultan ini yang cukup underestimate pentingnya organizational structure yang jelas. Bayangkan Anda bekerja, tapi Anda nggak pernah tahu role and responsibilities Anda itu sebenarnya apa. Yang adalah semua orang akan lempar bola, atau lempar bola itu apa ya? Melempar tanggung jawab ke orang lain, atau semua orang mengambil pekerjaan, di mana itu akan jadi sumber dayanya itu akan jadi nggak optimal. Nah, itu kenapa pentingnya organizational structure. Yang keempat adalah culture, ethic, and behavior. Saat saya bekerja di Singapura, itu akan berbeda dengan saat saya bekerja di Indonesia. Begitu juga di Filipina, Indonesia, Malaysia, itu cukup sama kultur kerjanya. Etikanya, behavior-nya itu hampir sama. Singapura sedikit berbeda. Meskipun garis besarnya hampir semua itu, apalagi di tempat saya bekerja atau tempat saya memberikan konsultasi, itu is a result oriented. Mereka nggak begitu peduli pada prosesnya, yang penting resultnya ada. Nah, karena itu mengetahui culture, etik, dan behavior bekerja suatu perusahaan
Itu adalah salah satu hal yang penting dalam IT governance. Information, ya, information itu kita harus melakukan klasifikasi information, kita harus menentukan information ini yang handle siapa, itu juga harus dilakukan. Selanjutnya ada services, infrastructure, and application. Nah, kalau kalian tadi lihat salah satu referensi lainnya itu adalah ITIL, disinilah ITIL akan bekerja. ITIL itu memberikan banyak referensi terkait services, pembunuhan services, baik itu help desk management, incident management, change request, dan segala macam. Infrastruktur dan application, nah ini juga hal yang perlu diperhatikan karena sebagai contoh gini deh, misal ditanya, berapa banyak PC atau laptop yang dimiliki oleh suatu perusahaan? Misal saya kasih tugas gitu ya, kepada salah satu rekan saya di kantor. Saya kasih tugas itu kepada 3 orang dengan 3 approach yang berbeda. Yang pertama, saya akan minta dia ngambil data ke uh, ke tim yang memanage laptop atau desktop. Yang satu akan melakukan checking dari sisi teknologi, misalnya pakai scanning tools dan segala macam. Dan yang ketiga dari sisi finance, dari purchasing order-nya. 100% dari pengalaman saya yang pernah melihat di hampir 15 perusahaan, tiga-tiganya itu hasilnya beda. Itu pain point sih. Itu benar-benar, itu 100% hasilnya beda, tiga-tiganya beda. Saya yakin. Apalagi kalau perusahaan itu sudah jalan lebih dari 5 tahun. Itu udah beda pasti. Terus gimana cara itunya? Ya udah, kita ambil salah satu aja. Ada banyak sih caranya. Pertama kita lihat selisihnya di mana, terus kita cari ini selisihnya ada di mana. Tapi yang paling cepat yang bisa kita lakukan adalah nunjuk satu source yang akan jadi single source of truth, gitu loh. Nah, itu salah satu pengalaman saya. Yang terakhir yang nggak kalah penting adalah nomor 7 adalah people skill and competencies. Anda mungkin kalau mungkin nanti Anda join di perusahaan kecil maupun perusahaan besar, ada banyak sekali kompetensi gap yang mungkin Anda akan lihat gitu loh. Mungkin ada orang yang punya kemampuan yang tidak sesuai dengan bisnis atau unit kerjanya sekarang, atau kekurangan resource, itu adalah hal yang cukup sering saya lihat gitu loh. Tapi kalau terkait kekurangan resource, saya jujur, pengalaman saya, semua tim saat ditanya, semua akan bilang kekurangan resource. Makanya, matrix itu penting. Role and responsibility itu penting, organization structure penting. Buat tahu, orang tuh butuhnya, apa iya semua tim yang akan kita survei adalah semuanya kekurangan resources. Ya. Nah, selanjutnya another proses yang akan kita bahas adalah, pertama adalah dimension-nya. Baik itu stakeholder itu ada 2, internal dan external stakeholder. Apabila Anda bekerja di financial industry, ini penting, ini sangat penting, terutama di Indonesia ya. External stakeholders kita tuh siapa sih? Bank Indonesia, OJK, lalu mungkin organisasi seperti Perbanas, kalau fintech itu Fintech Association, itu adalah stakeholders kita. Oke? Ada goals, intrinsic qualities, dan accessibility and security. 7 goals ini adalah, ya, kalau ditranslate langsung tujuannya itu apa ya, pasti peningkatan kualitas, baik effectiveness dari kualitas itu sendiri, dan security. Nah, banyak orang berpikir governance itu banyak kaitannya dengan security. Benar, tapi governance itu lebih luas dari security sebenarnya. Nah, life cycle. Nah, ini yang membedakan COVID-5 dan COVID 2019. Life cycle-nya di COVID-5 ya karena ini tahun 2012, ini mirip ke waterfall. Waterfall itu adalah apa? Itu adalah SDLC. Kalau teman-teman udah belajar System Development Life Cycle, mereka masih ke plan, design, build, use, evaluate, update, and dispose.
Sementara sekarang itu ada Agile, ada DevOps. COVID 2019 udah bahas tentang DevOps. Dan itu DevOps itu juga yang kita pakai di Gojek Group. Good practice seperti process practices, activities, detail activities, and work product, input and output. Nah, ini kalau untuk ini jujur teman-teman sebenarnya bisa baca kok. Kalau teman-teman punya PDF atau ya, waktu saya dulu kuliah sih tahun 2005 itu kita masih pakai paper karena laptop mahal banget dan unaffordable. Tapi mungkin PDF-nya banyak lah tentang COVID-5. Dan saya nggak tahu apakah teman-teman udah belajar IT governance sebelumnya di kuliah atau belum ya, kalau saya boleh tahu. Ada yang udah dapet, ada yang belum sih, Pak. Oh, oke. Ada juga yang udah dapet ini memang bahas mengenai COVID-5. Ya. Belum ke 2019 kan, Bu ya? Belum. Oke, bagus. Enggak. Masih 5. Masih 5. Oke. Salah satu alasan kenapa saya introduce COVID-5 itu adalah gini. COVID-5 itu aja susah loh untuk diimplementasikan di full di perusahaan. Itu susahnya minta ampun. Susah. Apalagi 2019. Tapi ya memang 2019 itu lebih agile gitu loh. Lebih kekinian lah istilahnya. Dia sudah ngomongin DevOps, dia udah ngomongin segala macam. So ya, it's okay. Saya yakin kan ada mata kuliahnya, makanya saya nggak akan terlalu detail ngejelasin tentang governance, tapi saya akan lebih jelasin apa sih kesulitannya, apa tantangannya, apa kesempatannya dari IT governance, termasuk ke karir teman-teman juga. Mungkin itu dari saya terkait IT governance. Oke, selanjutnya ini adalah tantangan. Tantangan IT governance itu apa sih? Yang biasa saya temuin. Yang pertama, silo mentality. Kalau teman-teman udah, mungkin beberapa familiar ya, silo mentality. Pertama kali saya dengar silo mentality ini adalah waktu saya join di Bank Mandiri. Saya termasuk di ODP program, Officer Development Program. Di situ saya mendengar satu istilah namanya silo mentality. Silo mentality itu apa sih? Jadi silo mentality itu adalah mentalitas yang semuanya itu setiap unit atau setiap kelompok di dalam suatu perusahaan itu mempunyai mentalnya itu adalah membentengi diri. Oke, saya cuma mau terima kerjaan ini, saya nggak mau kolaborasi sama tim lain. Oke, kerjaan saya ini berdasarkan title saya, misal, saya Ganesha IT Governance. Udah saya mau ngerjain IT Governance saja. Saya mau cuma bikin policy aja. Saya nggak tahu gimana implementasinya. Bodo amat. Yang penting policy gue selesai. Gitu. That's silo mentality. Saya nggak mau berbicara ke stakeholder, saya nggak mau berbicara ke tim operation, saya nggak mau bicara ke engineer, saya nggak mau bicara. Begitupun sebaliknya, engineer juga, tugas saya adalah nge-code. Saya bikin program, saya rilis, saya dapat bonus, selesai. I don't care about all this governance, all this policy, and all this stuff. Itulah silo mentality. Jujur, setiap perusahaan itu punya silo mentality. Saya boleh bilang itu. Tapi tergantung skalanya. Ada perusahaan yang menyebatani hilangnya silo mentality, meskipun nggak bisa 100% hilang. Kenapa ya? Karena setiap orang punya kepentingan tertentu. Ada juga perusahaan yang ya udah dibiarkan aja, yang penting resultnya ada. So, ini adalah yang paling sulit untuk dikontrol di dalam perusahaan. Nah, selanjutnya adalah challenge-nya dalam IT governance adalah kepemimpinan yang lemah. Baik itu dari level C-level maupun leadership. Di mana ini cukup banyak loh. Meskipun let's say Anda seorang CEO suatu perusahaan. Ada beberapa kasus di mana saya lihat seorang CEO itu suaranya lebih lemah dari key players di suatu perusahaan tersebut. Key players ini bukan berarti orang yang levelnya tinggi loh ya. Bahkan level officer biasa, tapi dia punya knowledge, dia punya technical knowledge, dia punya karisma yang nggak bisa dikalahkan sama leadersnya,
itu bisa fatal. Nggak cuma untuk IT governance, tapi untuk keseluruhan dari manajemen maupun governance dari perusahaan itu akan sangat terganggu. Itulah kenapa orang bayar CEO itu mahal. Karena yang dicari itu adalah kepemimpinan. Jarang seorang CEO itu bisa mengetahui segala hal sampai ke detail-detailnya. Is a plus, tapi yang dicari adalah kepemimpinan. Dia tahu, dia bisa memforsi, dia bisa meramalkan apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ini itu termasuk di dalamnya adalah terkait governance itu juga. Selanjutnya, nah ini yang cukup sering terjadi, ketergantungan tinggi pada kinerja pihak ketiga. Di banyak perusahaan, semua orang itu pakai vendor, istilahnya. Tapi ada banyak perusahaan juga yang ngebangun semuanya dari awal. Dan Gojek termasuk di dalamnya. Kita hanya punya sedikit vendor, jadi semuanya itu kita bangun dari sistem open source. Tapi ada banyak juga perusahaan yang memakai vendor dan sangat bergantung kepada mereka. Istilahnya, internet mereka nggak jalan, mereka panggil vendor. That's it. Dan suddenly vendornya mau diganti, dia ngambek, ada internet mati, dia nggak datang, ya udah, itu kantor nggak bisa kerja. Itu pernah ada kejadian kayak begitu. Dan it's quite common. Bukannya saya menjelek-jelekan, kebanyakan hal yang itu saya temuin di perusahaan yang cukup besar dan lama dan di perusahaan cukup lama yang masih tradisional. Itu cukup tinggi ketergantungannya kepada pihak ketiga. Yang keempat adalah buruknya komunikasi. So, kalau memang kalian, here's the thing, karena kalian masih mahasiswa, apapun karir kalian nantinya, belajar komunikasi. Invest-lah di communication skill. Trust me. Sekarang ada banyak ya skill komunikasi kalian bisa dapat dari mungkin ikut organisasi, atau nggak tahu, kalau saya suka ikut Udemy. Udemy itu apa? Itu platform belajar online, murah kok, cuma 150.000. Itu kalian ke cafe atau ke itu juga habis segitu kan. So ya, coba komunikasi skill itu salah satu hal yang paling digunakan dimanapun. Mau kalian kerjanya coding, mau kalian kerjanya jadi engineer, technical engineering, mau jadi IT governance professional, komunikasi itu penting. Dan buruknya komunikasi ini biasanya relevansinya ada ke silo mentality juga. Oke? Selanjutnya, kurangnya sumber daya. Sumber daya itu bukan berarti manusia aja, tapi juga sistem itu juga menjadi sumber daya. Yang paling sering saya lihat adalah sumber daya terkait IT governance. Kenapa? Karena cukup jarang pemain di IT governance. Waktu saya lulus tahun 2005 itu, dan saya memutuskan diri saya setelah jadi programmer, saya jadi security itu hal yang jarang. Makanya jujur waktu tahun 2005 saya ngerasa ngambil keputusan yang tepat, karena saat booming security mulai tahun 2010 dan seterusnya, nggak sulit buat saya mendapatkan pekerjaan baru. Bahkan pekerjaan yang saya dapat sekarang itu semua nggak berupa lamaran, lebih ke arah dari headhunting. So, tapi di perusahaan itu sendiri, resource itu akan selalu kurang, akan selalu dirasa kurang. Kenapa? Karena semua orang bilang saya punya banyak pekerjaan. Kalau orang saya nambah 1, 2, 3, 4, 5 itu kan jadi lebih baik. Tapi ya kalau nggak ada matriksnya, itu akan jadi masalah. Selanjutnya adalah kesalahan penempatan prioritas pekerjaan. Ini yang paling sering terjadi juga gitu loh. Kadang orang lebih mengutamakan technical misalnya. Kayak di InfoSec deh, orang lebih mikir, wah paling keren tuh jadi pentester, jadi hacker gitu-gitu. Dude, kalau kalau kalian belum bisa, perusahaan kalian belum bisa meng-apply basic hygiene, yaitu IT security awareness, information security policy yang baik dan jelas, percaya deh, itu basic hygiene itu udah paling minimal gitu loh. Dengan basic hygiene itu, postur security kalian itu udah jauh bisa naik sampai 50%. Sisanya technical.
Jadi ya, don't underestimate this. Ya, di perusahaan terutama perusahaan teknologi banyak orang berpikir security itu tentang ya itu technical. It's not valid. Oke. Nah, ini selanjutnya adalah tantangan dari sisi eksternal. Yang pertama ada hukum dan regulasi bisnis yang tidak jelas. Nah, ini banyak ditemui. Bukan saya menjelek-jelekan, tapi regulasi bisnis di Indonesia apabila dibandingkan dengan Singapura atau bahkan Malaysia itu masih fudge, masih ambigu gitu loh. Misalnya gitu, setiap perusahaan wajib menjaga keamanan data customer. Terus itu kan multitafsir ya. Buat saya, menjaga doang kan. Sementara dan itu nggak didetailkan. Tapi ya, saya mengerti kenapa mereka membuat seperti itu karena gap-nya ini masih cukup jauh. Ada perusahaan yang baru merintis, ada perusahaan yang sangat besar, di mana agak sulit untuk kita menemukan suatu jalan tengah. Nah, tapi sebisa mungkin, seperti policy atau kebijakan lainnya di dalam suatu perusahaan, kebijakan regulasi di industri sendiri itu pun harus wajib hukumnya untuk selalu diupdate, mengikuti perkembangan zaman. Dan dari diskusi dengan rekan-rekan di regulator, mereka juga cukup aware tentang itu dan mereka juga sudah mulai ingin melakukan update. Yang kedua adalah external threat. Biasanya kalau di suatu perusahaan, ya pasti dari fraudster, dari scammer, dari cyber threat dan segala macam. Itu adalah salah satu challenge yang kita hadapin. Yang selanjutnya ini mungkin nggak berlaku di Indonesia ya, tapi di luar negeri seperti di US, over regulated industry. Saat Anda membuka satu layanan publik di Amerika, ada banyak regulasi yang Anda harus ikuti. Dari kalau kalian menyimpan kartu kredit, kalian harus apply ke PCDSS certification, ada HIPAA, SOX, segala macam. Over-regulated industry itu tujuannya sebenarnya bagus, tapi once it's over-regulated, perusahaan jadi nggak banyak bergerak, sehingga mereka nggak bisa jadi inovasi gitu. Toh tujuan utama dari satu perusahaan ya pastinya yang mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Terdengar kapitalis, tapi ya memang itu kenyataannya. Dan dengan over-regulated industry, semuanya akan jadi serba sulit. Dan IT governance profesional juga harus menyesuaikan hal tersebut apabila dia ingin membangun suatu hal yang baru di perusahaannya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sessionnya ini aja ya, QA-nya nggak harus nanti di ujung gitu loh. Di sekarang pun boleh sih kalau mau. Silakan. Teman-teman mahasiswa ada yang mau bertanya? Bisa langsung buka mic-nya atau enggak chat di chatboard-nya aja. Chatboard-nya apakah ada pertanyaan? Tolong kasih tahu saya kalau di chatboard-nya ada pertanyaan gitu karena saya harus ngebuka ininya. Iya, Ngebuka Pak. chatboard-nya. Ya. Oke, kalau nggak ada, nah, saya mau bahas sedikit terkait external threat, yaitu salah satunya cyber threat. So, ini saya ambil dari Information is Beautiful. Jadi gini, salah satu cara untuk meyakinkan manajemen atau meyakinkan atau Anda penjualan satu ide, terutama untuk security, ada dua cara yang bisa dipakai. Yang pertama dengan fear dan hope. Itu menurut saya, prinsipal saya. Fear itu apa? Pak, lihat loh Pak, di dunia ini, lihat gelembung-gelembung ini. Facebook itu terjadi hack sampai 420 juta data pelanggannya. Indian Job Seeker juga, Twitter sampai 330 juta. Kita nggak pengen kan ada di sini? Yap. Leadership akan jawab, iya dong, kita jangan sampai kita di sini. So what should I do? Pertama, dengerin saya.
Yang kedua, ayo kita bangun governance yang baik untuk apa? Untuk perusahaan ini. Impact-nya nggak hanya akan mengurangi atau meminimalisasi resiko data breach atau hack, tapi juga optimize the profit. Itu most of the time it works. Fear and hope secara berbarengan double kill. Itu akan sangat berguna buat kalian juga. Jadi kalau kalian yang suka nantinya berkarir di bidang infosec atau IT governance, risk and compliance ya inilah. Dan resikonya ini nyata ya. Perusahaan yang besar apalagi yang public facing infrastrukturnya seperti internet banking, itu saya yakin percobaan scanning kalau kalian pasang IPS itu Intrusion Prevention System, dan kalian log, itu bisa jutaan kali di-scan sama orang. Setiap hari. Saya tahu karena saya dulu pernah jadi administrator untuk internet banking. Itu jutaan kali. Kenapa ya? Karena miliaran orang dari seluruh dunia itu bisa akses ke situ. Ini perusahaan online banking besar nih di suatu negara tertentu. Yuk, coba kita scan. Port apa aja yang dibuka. Itu cukup umum. Dan prinsip infosec itu kan ada 3 ya pilarnya. People, process, technology. Yang paling lemah itu yang mana ya? People. People itu yang paling lemah. Proses. Kalian bisa hire consultant, kalian punya duit, hire consultant, bikinin saya proses yang bagus. Bisa. Implementasi bisa. Teknologi, kalian bisa, kalau kalian punya uang, kalian bisa beli all the best technology in the world. Tapi kalau kalian lengah sekali saja, one of your people ternyata, salah satu karyawan ternyata ngebuka phishing attempt, dan aksesnya diambil dari situ, we have data breach. The problem terkait infosec itu adalah gini, kalian harus menang terus-terusan. Sementara untuk para cracker di luar sana, mereka hanya perlu menang 1 kali aja. Dan data kalian dan terjadi data breach. Sementara kalian sebagai defender, kalian harus menang duel setiap kali. So ya, it's unfair. Tapi ya karena itu unfair ya, compensation-nya sesuai lah. So ya, it's a good career. Kalau kalian pengen ke arah sana. Next, ini lanjutan sebelumnya, cost of cybercrime. Nomor 1 adalah banking, yaitu hal yang biasalah, paling sering diserang di tahun 2019. Software, otomatis insurance, dan lain-lain. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Teman-teman sekali lagi ya, kalau ada yang mau bertanya langsung aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, ini dari pengalaman saya selama lebih dari 10 tahun terkait IT governance, ini adalah critical key factor. Oke, yang pertama adalah komunikasi yang baik ke semua stakeholders. Jelaskan, apa sih manfaat IT governance ini? Karena jujur, apabila kalian mendapatkan leadership yang tradisional, sulit memang menjelaskannya. Gitu. Apa fungsinya? Kenapa saya harus ada ini? Kenapa saya harus hire orang di IT governance? Gitu. Buat ini sih, buat regulasi Bank Indonesia aja. Oh ya udah, saya hire deh. Gitu. Terus ini orang ngapain? Gitu. Ya dia diem aja. Kalau ada BI datang, dia ngadepin orang BI. It's not gonna work. Tugas yang mereka adalah mengkomunikasikan. Kenapa perusahaan butuh ini? Dan yang kedua, kita harus punya organisasi perusahaan yang baik dan terstruktur. Karena itu juga yang dilihat oleh regulator. Oke. Yang keempat, menyesuaikan dengan kondisi perusahaan. Kalian bisa baca semua
semua referensi dengan baik. Kalian bisa jadi kayak kacamata kuda gitu ya. Oh, pokoknya saya mau framework-nya kayak gini. Nggak bisa. Harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Kalau perusahaannya memang heavily di teknologi, pakai teknologi. Di GoPay sekarang saya banyak menggunakan otomasi. Kenapa? Karena saya punya resource yang terbatas, tapi kita punya technical resources yang unlimited. Automation, automation, automation. Itu yang selalu saya bilang. Sebisa mungkin, sedikit mungkin manual. Jadi itulah proses yang saya kembangkan. Dan yang paling penting adalah dukungan penuh dari pimpinan perusahaan. Terutama di Indonesia, semuanya masih, tapi di seluruh dunia juga gitu sih, top down. Top down itu dari atas, dari C-level harus engage, ke bawahnya juga pasti engage. Ya meskipun pasti ada yang gerendengan, ngapain sih ini, semuanya harus pakai form, semuanya harus mau request sesuatu harus isi form, mau misalnya mau kerja aja harus tahu KPI-nya kayak gimana gitu. Ya gerendengan pasti ada. There's always those kind of people gitu loh. Tapi ya sekali lagi komunikasinya juga harus baik. Seperti yang nomor 1. Tujuannya sampai ke level karyawan itu tujuannya untuk apa? Ujung-ujungnya once kalau profitnya baik, pasti akan pengaruh ke compensation dan benefit mereka. Cara paling gampang itu sih. Kalau buat ke karyawan, ya compensation and benefit itu udah paling bener deh. Kalau kinerjanya bagus, kinerja perusahaan bagus kan potongan bonusnya besar. Ya juga. So yeah, it's all about the money. But that's the reality. Dan selanjutnya ini adalah prinsip yang selalu saya pegang. Saya nggak tahu ini prinsip datang dari mana. Saya udah coba googling juga. Ini cukup jadi kayak standar jargon terkait governance. What is not defined cannot be controlled. Apa yang tidak bisa didefinisikan itu nggak bisa dikontrol. Ini berlaku nggak cuman buat IT governance, tapi buat hidup juga gitu ya. Kalau kalian ada masalah, kalian ada apa, kalian harus tahu dulu masalahnya ini apa sih gitu loh. Up into the tiny level details. Sampai ke detail-detailnya. Masalahnya ini apa sih? Dan saat kalian sudah tahu masalahnya, kalian bisa kontrol. Mau kalian contain kah masalahnya, mau kalian lokalisasi masalahnya, mau kalian transfer masalahnya ke orang lain, ya bisa gitu loh. Apa yang tidak bisa dikontrol itu nggak bisa dihitung. Itu benar. Once kalian sudah bisa mengontrol suatu masalah, kalian bisa menghitung. Kalian bisa taruh matriks di dalamnya gitu loh. Apa sih sebenarnya masalah ini? Gimana saya bisa menghitung apakah masalahnya ini akan berlanjut terus-terusan atau enggak gitu. Nah, selanjutnya what is not measured cannot be improved. Apa yang nggak bisa dihitung itu nggak bisa diperbaiki gitu loh. Jadi pastiin kalian tuh bisa kontrol dan bisa measure sebelum kalian mengimprove. Dan improvement itu adalah hal yang penting buat seorang IT governance profesional kalau kalian mau tetap bekerja di perusahaan yang sama. Karena percaya deh, once IT governance-nya itu udah established, kalian bahkan udah nggak butuh IT governance lagi sebenarnya, cuma untuk melakukan monitoring. Makanya improvement itu penting. Dan improvement itu juga harus menyesuaikan sama zaman ya. Kalau dulu orang masih pakai SDLC gitu, waterfall, plan, proses, develop, deploy, operate, improve. Sekarang udah ada DevOps, di mana developer pun bisa punya akses ke production. So ya, itu hal yang perlu diimprove. What cannot be improved cannot continue to provide value. Jadi nggak ada value-nya lagi kalau ada halnya itu udah nggak bisa diimprove, udah mentok gitu. Nah, sampai saat sekarang saya sendiri masih belajar bagaimana memprovide value, bagaimana mengimprove value, bagaimana mendefinisikan suatu masalah, bagaimana mengontrol suatu masalah, menghitung suatu masalah, itu yang cukup sulit, jujur, meskipun dengan segala macam otomasi.
dan bagaimana memperbaiki suatu masalah. So, dengan dua ini aja, ini adalah dua modal yang penting buat kalian kalau kalian pengen memilih bekerja di bidang IT governance. Ada pertanyaan sampai saat ini? Silakan, ada yang mau bertanya? Oke. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa nyalakan mikrofon, terus langsung bertanya, interrupt saya saja nggak masalah, atau lewat chat. Oke, sebentar. Di chat ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan ya. Bagaimana upaya kita untuk meminimalisasi bila silo mentality jadi perusahaan kita bekerja? Itu pertanyaan bagus. Di perusahaan saya sekarang yaitu GoPay, kita punya tim yang namanya Dynamic Culture. Dynamic Culture ini nggak cuma untuk GoPay aja, tapi juga whole Gojek Group. Dynamic Culture itu yang dia adalah tim yang memastikan bahwa silo mentality itu nggak ada di dalam Gojek Group. Caranya gimana? Yang pertama, prinsip mereka adalah tak kenal maka tak sayang. Nah, itu benar sih. Jadi kenapa IO itu jadi suatu jadi suatu bisnis yang lumayan baik di Indonesia ya karena itu. Secara dasar setiap manusia itu menurut saya punya punya sisi introvert gitu loh. Saya pun termasuk orang yang mayoritasnya introvert. Berbicara di depan umum seperti ini, berbicara di depan leadership, itu menguras energi. Itu wajar. Mungkin kalau kalian yang kerjaannya main game di rumah, baca manga, nonton anime, ya intinya saya juga ngalamin hal yang sama gitu loh. Tapi itu bisa dirubah. Makanya tugas dari Dynamic Culture ini adalah membangun ekosistem di mana setiap orang bisa bertemu. Nah, yang pertama, makanya kita sering tuh ngadain acara-acara kayak gathering. Gathering itu nggak harus ke Anyer, ke Puncak, ke Bandung, terus kita outing gitu, itu nggak harus kayak gitu. Tim Dynamic Culture kita ini termasuk yang paling baik di mana mereka tuh banyak ngadain acara yang ya cukup kekinian lah. Kayak misalnya turnamen FIFA 19 gitu, atau di Gojek itu kita punya gaming room. Ini kalau kalian lihat latar belakang saya, sini deh. Nah, itu tuh ada Daytona, ada meja biliar, ada PS4, ada beberapa game Dance Dance Revolution juga ada. Nah, itu adalah tempat di mana kita ngumpul, kita ketemu dengan orang lain, dan mengenal apa sih yang orang ini kerjain gitu loh. Soalnya yang sering jadi masalah di silo mentality adalah semua orang berprasangka dengan orang lain. Kenapa mereka berprasangka? Karena mereka nggak kenal. Mereka nggak kenal orang ini kerjaannya apa. Mungkin lihat, ini orang tim apa sih kerjaannya tiap jam 6 udah pulang. Saya sampai jam 9 kerja. Nah, saat mereka tahu apa yang tim lain kerjakan, itu harus dibangun another collaborative strategy gitu loh. Jadi, makanya IT governance ini, itu nggak cuma melulu terkait IT governance aja. Kita juga harus berinteraksi banyak dengan HR, berinteraksi banyak dengan dengan security. Security itu baik dari infosec maupun security physical gitu ya, istilahnya, atau satpam. Banyak bekerja dengan tim data analis, banyak bekerja dengan tim engineering, banyak bekerja dengan, jadi nggak melulu tentang IT. Dan silo mentality ini nyata loh. Ini saya temuin di setiap perusahaan saya bekerja, di setiap perusahaan saya menjadi konsultan, itu nyata. Makanya harus ada drastical measure gitu loh. Harus ada lompatan budaya yang baik untuk menghilangkan
silo mentality ini. Dan saya yakin ya mungkin itu mungkin awalnya dari sifat naluri alami manusia ya. Dan nggak bisa kita hilangkan 100%, tapi dengan meminimalisir, dengan menjelaskan keterbukaan, ya itu bisa berkurang sih, itu bisa meminimalisir. So ya, itu jawabannya. Yang nanya siapa? Mas Victor ya? Ya. Apakah sudah jelas jawabannya atau mau ada pertanyaan lagi kah? Udah jelas sih, Pak, untuk silo mentality-nya. Makasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, by the way, ini rata-rata semester berapa sih? Kalau boleh tahu? Ada yang semester 4, Pak. Ada Semester juga 4. yang semester 5 atau 6 gitu. Wah, paling, oh ya, masih setahun lagi. Kebanyakan semester 4, Pak. Ya. Ya. Kalau memang nanti saya kasih deh ininya tips and triknya untuk memulai karir di IT governance itu apa? Nanti saya jelasin. Iya, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Oke. Nah, ini adalah policy, standard, and procedure. Karena ini adalah satu hal yang penting bagi saya, dan mungkin perlu saya jelasin ke teman-teman. Kenapa ini penting? Ini adalah hal yang pertama dilihat oleh orang, apakah suatu perusahaan itu punya IT governance yang baik atau enggak. Kalau ada auditor datang dari regulator, dari BI, dari OJK, atau dari eksternal, dari Big Four kayak EY, Deloitte, PwC, dan lain-lain. Saat mereka ngelakuin audit, pasti yang akan mereka tanya adalah, coba dong saya minta seluruh policy, standar, dan prosedur yang ada terkait IT governance maupun infosec. Oke, udah setumpuk tebal akan kita berikan ke mereka. Ini adalah cara paling mudah. Tapi apakah paling efektif? Enggak. Karena bikin policy itu nggak sulit sebenarnya. Baik kalau kalian nggak mementingkan kondisi perusahaan, ya tinggal bikin aja, tinggal search. Misalnya change management policy di Google. Ada banyak referensi, bahkan kalian bisa overload information karena banyak banget referensinya, kalian adopt, selesai. Dan implementasinya itu yang setengah mati, luar biasa. Itu kenapa dalam setiap pembuatan policy itu harus dimulai dengan survei. Proses yang ada sekarang tuh kayak gimana? Kedepannya itu kita mau apa? Yang pasti strategi bisnisnya gimana, strategi IT gimana. Itu kita combine dalam satu policy. Nah, terus banyak orang bingung bedanya policy, standard, prosedur, dan guideline apa nih? Nah, ada yang lebih bukan lucu sih ya, ada yang lebih aneh lagi sih. Di Indonesia, semua orang itu selalu ngomong tentang SOP. Ini saya agak bingung juga sih itu dari mana, tapi ngelihat pemerintahan, mereka juga banyak pakai terminologi SOP, di mana di luar negeri semua orang rata-rata bilang itu prosedur. Nah, SOP itu apa? Nanti kita diskusiin dikit. Nah, policy itu apa? Policy kita bagi dalam policy, standar, prosedur, dan guideline. Ini sebenarnya hanya levelnya aja. Policy itu high level statement, berisi alasan, ruang lingkup, tujuan, kontrol, dan itu high level gitu loh, nggak detail. Sebagai contoh, Sebagai contoh, setiap orang dalam lingkup universitas wajib untuk menjaga keamanan data. That's policy, and that's it. Semua orang akan nanya, caranya gimana? Gitu. Oh ya, itu nanti ada standarnya, ada prosedurnya. Nah, itu. Standar itu apa? Is middle level statement. Itu rujukan terhadap satu kontrol atau sebuah turunan kebijakan atau ruang lingkupnya dapat luas maupun spesifik. Standar itu misalnya, setiap mahasiswa wajib, ini kalau contoh ini ya, kalau contoh terkait IT-nya, setiap mahasiswa wajib menggunakan password setiap terhadap akun pribadinya dengan ketentuan
panjang minimal 8 karakter, menggunakan special karakter dan sebagainya. Itu standar. Itu standar. Atau mungkin di lingkungan waktu saya kuliah gitu ya. Misalnya setiap mahasiswa, setiap ujian wajib menggunakan atasan putih, bawahan hitam, tidak boleh pakai sendal dan segala macam. Itu standar. Polisinya apa? Setiap orang dalam lingkup universitas wajib berpakaian sopan dan rapih. Itu policy. Jadi policy sama standar itu bedanya. Nah, lucunya banyak IT profesional, bahkan IT security profesional nggak tahu bedanya. Makanya itu salah satu, setiap saya interview orang, itu yang saya tanya ke mereka. Seperti yang tadi saya bilang, saya bukan orang yang textbook, mereka bisa mendefinisikan apa definisi mereka tentang policy, standar, dan prosedur. Tapi levelnya di situ. Dan salah satu cara untuk menentukan apakah ini policy atau standar itu adalah dengan merujuk pada orang yang tanggung jawab ke situ. Apabila ada satu klausul di mana ada orang yang bertanggung jawab dan melakukan action tersebut, ya itu udah bisa dipastikan standar atau prosedur. Biasa itu di standar. Oke, nah selanjutnya prosedur. Start level statement, ini lebih detail lagi. Sebagai contoh, cara merubah default password untuk mahasiswa baru dengan login ke portal mahasiswa dan mengganti sesuai dengan standar kebijakan password, yaitu panjang minimal 8 karakter, spesial dan sebagainya. Itu lebih detail lagi. Nah, guidelines, oke. Di perusahaan tempat saya bekerja sekarang, saya meniadakan guidelines. Paling detail itu ada di level standar. Dengan standar, semua yang levelnya terlalu detail itu akan kita taruh di standar. Dan bahkan di tempat saya sekarang pun banyak orang masih berpegangan dengan terminologi SOP. SOP-nya mana gitu loh. Saya sebagai orang etika terus apa sih SOP? Ternyata waktu saya lihat SOP itu banyak lebih ke arah sebenarnya ke arah prosedur. Dan bahkan karena mereka males untuk ngebangun framework yang baik, jadi mereka nggak ada policy-nya. Langsung aja bikin satu dokumen, isinya ada high level statement, ada middle level, ada third level statement dalam satu dokumen. Mereka bilang SOP. Intinya males aja sih, menurut saya. Nah, guideline itu hal lebih detail. Jadi kalau kalian melihat manual, misalnya kalian beli handphone baru, manualnya ada, itu guidelines. Itu guidelines. Atau kalian untuk login ke misalnya ke portal mahasiswa, caranya gimana, buka halaman, masukin udah di password dan sebagainya, itu guidelines. Nah, ini itu seperti yang saya bilang, ini penting karena inilah yang akan si auditor cari pertama kali. Ada saat kalian dalam session audit. Jadi waktu kalian diaudit, ini akan ditanya, pastiin ini benar. Karena kalau enggak, akan jadi satu temuan. Ada pertanyaan di sini? Oke, kalau enggak, saya lanjut. Nah, ini risk control and framework, tapi kayaknya terlalu details, jadi saya skip aja. Nah, ini adalah saya kasih contoh, ini adalah salah satu cara di GoPay terkait IT governance di sisi pengembangan aplikasi. So, pertama kali saya join perusahaan yang berawal dari rintisan atau startup, ini adalah di GoPay. Itu sangat berbeda, 360 derajat berbeda dengan waktu saya kerja di banking. Di banking, semuanya itu terukur. Semua sistematis. Efeknya apa? Lambat. Kalau kalian tahu bahwa sekarang e-money player itu menguasai lebih dari 50%
transaksi finansial di Indonesia itu karena mereka sangat cepat dalam mengadop kebutuhan bisnis. Gimana sih mereka bisa cepat? Ya, mereka punya pengembangan aplikasinya, mereka punya namanya DevOps. DevOps itu apa? Kalau kalian diperbankan, silo mentality itu, kalau dari yang saya tanya sama teman-teman saya yang masih kerja di bank sampai sekarang sih, silo mentality itu ada terkait 2 hal di IT. Sorry, 3 unit di IT. Planning dan security, itu yang pertama. Yang kedua, application development, sama IT operation. 3 unit ini masih ada dan terus berkelahi satu sama lain. Setiap let's say, fight-nya biasa di mana sih? Misalnya gini. Oke, ada business requirement datang ke mereka dan di-handle oleh tim application development. Lalu mereka mentranslate masalah bisnis menjadi suatu sistem requirement. Menjadi gimana arsitektur sistem gitu ya. Nah, arsitektur sistem itu nanti dibangun di code dengan developer mereka membangun sistemnya untuk memastikan bisnis ini jalan. Nah, tapi dalam mengembangkan aplikasinya ini, dia kan butuh resource. Nah, apakah aplikasi yang dibangun ini sesuai dengan framework, enterprise framework-nya perusahaan, atau sesuai dengan security requirement-nya perusahaan? Nah, itu udah mulai tuh friksi-friksi. Tim developer ngerasa, kalian cuman ngeplan doang, tapi nggak tahu kondisi real developer, atau security cuma bisa kasih kita security requirement, tapi nggak pernah ngasih tahu kita kalau kita punya masalah, gimana kita handle-nya. Itu friksi-friksi itu ada. Setelah sistemnya selesai, testing, ngelakuin testing dan segala macam, akan dirilis ke production. Nah, tim development itu akan minta ke tim operation, siapin dong server. Saya butuh minimal 16 core, terus RAM-nya 48 GB, storage-nya Sun, dengan spek kayak begini-gini. Oke, disiapin, sudah dites, dipindahin ke production. Tim IT operation yang akan dengan change management process dan segala macam, tim IT operation naruh sistemnya itu ke server, terus pas dijalanin, customer ngeluh kok lambat banget sih ini aplikasi gitu. Ternyata, waktu dibilangnya kok lambat banget, setelah selidiki, yang kena duluan pasti tim IT operation. Kalian tuh bisa nggak sih nyediain server supaya aplikasinya nggak lambat gitu loh. Dan tim operation bilang, lah kan tim application development yang ngasih kita spek untuk server yang perlu disiapin. Oh iya nih, tim application development-nya berkilah lagi. Iya nih, sebenarnya saya sebenarnya bagus gitu. Coding saya bagus. Cuman gara-gara si security minta misalnya sertifikat yang TLS 1.3 gitu. Kan itu sesuai dengan minimum standar perusahaan, ini jadi lambat gitu loh. Ya itulah, berantem. Nah, suatu saat ada suatu organisasi yang cukup punya pain point di hal tersebut. Dan mereka memperkenalkan suatu konsep namanya DevOps. DevOps itu apa? Jadi gini, nggak ada lagi itu yang namanya tim application development sama operation. Semua dilebur jadi satu. Jadi apabila seorang Anda sebagai application developer atau coder, Anda juga yang harus menjaga operasional terhadap apa yang Anda bangun. Wah gila keren banget, revolusioner.
Iya, revolusioner. Cuma dari sisi security, siapa yang bisa ngejamin? A single point of failure. Satu aja seorang coder itu ngelakuin fraud, dia bisa masukin itu ke production. Makanya itu perlu ada kontrol. Perlu ada kontrol di dalamnya, karena yang dikejar dari DevOps itu adalah time to market. Mereka bisa lebih cepat dibandingin banking karena ya itu as a coder Anda juga yang mengoperasikan itu di server. Cepet banget. Kita bisa ngerilis ratusan changes per minggu. Sementara di banking seminggu itu paling 5. Tapi apakah tanpa risiko? Ada. Ya itu tadi. Kadang aplikasi yang kita masukin ke production masih banyak bug-nya. Makanya itu kita bangun namanya DevSecOps. Selain DevSecOps ada banyak juga kontrol yang kita kembangkan gitu loh. Kayak bug bounty program. Nah, kalau kalian yang suka penetration testing pasti udah familiar dengan bug bounty program, yaitu kayak kalian bisa, misal kalian nemu bugs di aplikasi Gojek, kalian bisa ke bug crowd-nya Gojek. Apabila memang bugs yang kalian kirimkan valid, kalian bisa dapat hadiah up to $5,000. Ini bukan hal yang rahasia, kita memang rilis itu, ini kok bisa public nih. Begitu juga di aplikasi GoPay ataupun entitas-entitas Gojek lainnya. $5,000 loh, itu lumayan banget. Sekarang pun banyak profesi orang di luar sebagai professional bug hunter. It's good money. Nah, di DevSecOps ini ya ada beberapa hal yang kita kontrol. Yang pertama, kita melakukan otomasi terhadap coding testing itu sendiri. Jadi setiap ada code, kita bisa melakukan analisa, identify most critical security challenge, misalnya melakukan scanning terhadap code ini, pastiin nggak ada security bugs atau public library yang udah obsolete, yang udah punya vulnerabilities. Terus kita juga harus punya proteksi yang baik. Kita harus memverify saat melakukan testing juga, dan kita udah harus mikirin defense strateginya seperti apa. Untuk ngejelasin ini butuh seharian sih. Seharian juga mungkin nggak cukup sih. Banyak banget hal yang bisa dilakuin terhadap DevSecOps ini. Nah, pastiin kalau kalian benar mau siap kerja, apalagi di bidang teknologi atau di startup, kalian harus familiar dengan DevOps dan DevSecOps. Ya pasti ada banyak skill set lain ya yang perlu kalian pertimbangkan. Jadi the good things that we have right now, ini kalau saya karena saya tahun 2005 itu saya cuma punya Telkomnet Instan yang lemotnya itu luar biasa. Sekarang ini adalah masa di mana generasi seperti kalian itu udah harus bisa melampaui generasi kami gitu loh. Karena punya informasi yang luas, kalian punya internet yang kencang, kalian cuma harus tahu kalian mau arahnya kemana. Dan ingat, setiap orang itu nggak harus jadi ahli di semua bidang. Cukup kalian tahu apa yang kalian minati, dan fokuslah di situ. Tahun 2005 waktu saya lulus nggak ada yang kepikiran orang bisa jadi kaya gara-gara bikin video gitu, itu nggak ada, itu nggak kepikiran. Jadi dunia berubah, dan bagus kalau kalian sudah tahu apa yang mau kalian achieve saat kalian bekerja nanti. Oke, sekarang juga semuanya juga lebih, menurut saya lowongan kerja juga jadi lebih baik dan sangat spesifik. Waktu saya lulus kerja itu masih sering saya jumpai bahwa setiap lowongan kerja tuh misalnya gini, dibutuhkan IT administrator menguasai Java, C++, pemrograman berbasis Unix, menguasai networking dan sebagainya. Gajinya berapa? 1,5 juta. Ya nggak tahu deh mereka dapat orang dari mana dari situ. Itu cukup sering. Kenapa? Karena mereka juga nggak ngerti gitu loh. Oh ya, orang IT bisa semuanya. Itu nggak bisa. You cannot do that anymore. Oke.
Kalau ada pertanyaan, go ahead. Silakan di chat atau interrupt saya. Nah, ini selanjutnya kalau diomongin tentang, ini udah masuk ke sharing session ya, dan karir gitu loh. Kalau kalian mau mulai di IT governance itu, kuncinya apa sih? Yang pertama, kalian harus kreatif dan terbuka untuk ide-ide baru. Apa yang kalian pelajari, ini Ibu dosen, mohon maaf nih ya, saya ngomong. Apa yang akan kalian pelajari di kuliah, itu akan sedikit sekali yang mungkin kalian akan lakukan di pekerjaan kalian. Waktu saya kuliah, honestly, coding saya ya nilainya rata-rata B. Saya nggak suka network, security apalagi. Tapi entah kenapa kecemplungnya di security gitu loh. So, kalian harus berpikir kreatif dan terbuka gitu loh. Sebisa mungkin kalian absorb banyak hal, meskipun itu nggak terlalu dalam, untuk tahu kalian tuh minatnya di mana. Oke? Yang kedua, yang penting adalah, kalau memang main karir IT governance adalah hobi membaca dan menulis. Percaya deh, dalam interview saya bisa tahu orang itu suka membaca atau enggak, dan itu penting. Dan yang selanjutnya, memiliki kemampuan bahasa Inggris, baik itu baca dan tulis. So, kalian kan mungkin masih semester 6, semester 4, masih banyak waktu buat kalian, buat belajar gitu loh. Buat kalian yang mungkin sukanya baca manga, ya udah, belajar bahasa Inggris saya dari situ. Tapi ya, kalian harus paksa diri kalian untuk membaca satu hal baru, terutama terkait teknologi. Karena semuanya itu akan arahnya ke sana. Ya, kalau kalian baca tentang industri 4.0, 5.0, 5.0 itu udah semuanya AI, semuanya automation. So, kalau kalian nggak bisa berguna di sisi automation tersebut, ya pasti akan sulit mencari pekerjaan. Makanya coba cari peminatan kalian di bidang apa, dan kemampuan bahasa Inggris itu utama. Oke? Yang selanjutnya adalah mampu mendefinisikan masalah secara mendetail. Apabila saya interview orang, yang saya tanya adalah, masalah di perusahaan kamu sekarang apa ya? Begini. Oh, saya tanya sampai detail. Kalau dia nggak bisa mendefinisikan masalahnya secara detail, jangan harap dia bisa menyelesaikan masalah. Kita bukan pegadaian soalnya yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu. Masalah itu akan selalu ada terus-terusan, dan itu bagus buat otak kita juga. Next, kemampuan komunikasi dan menjual yang baik. Nah, ini penting di karir apapun. Komunikasi dan menjual. Ada satu one of my favorite comedian itu Russell Peter. Ya, dia memang agak rasis sih, tapi dia bilang kalau di India itu memang mereka dibiasakan untuk menjual suatu ide dari kecil. Menjual suatu ide itu hal yang baik. Dimanapun kalian memilih karir, menjual skill komunikasi dan sales itu penting. Itu penting. Kadang itu jadi hal yang utama, kadang itu menjadi plus point. Makanya itu juga salah satu plus point kalau saya saat di proses hiring gitu loh. Saya mau orang yang punya komunikasi yang baik itu verbal maupun secara dokumentasi, dan yang pasti mampu berpikir ke depan dan out of the box. Ini hubungan dengan ide-ide baru juga gitu loh. So ya, tagline saya adalah saat milih karir di ITGRC, kita sadar bahwa kita nggak bisa nyenengin semua orang. Policy yang akan kita buat itu udah pasti nggak akan 100% orang suka. Kita ngomongin semua orang ya, ini di semua hal. Jadi, misalnya kayak pemerintah bikin satu peraturan gitu ya pasti nggak semua orang akan suka.
Ada orang yang akan terimpact positif, ada orang yang akan terimpact negatif. Dan itu hal yang wajar. Makanya balik lagi ke kemampuan komunikasi dan menjual yang baik itu wajib. Oke, ada pertanyaan di sini? Kalau halo? Halo ya, teman-teman bagi yang mau bertanya silakan. Pak, mau nanya Pak. Ya. Bukan KIT governance sih. Kan itu Bapak ada bilang di slide-nya, menuju ketidakterbatasan dan melampauinya. Nah, kalau kuliah kan kita udah diarahin nih, lulus atau enggaknya, dapat nilai berapa. Jadi per semester kalau udah lulus ya udah berarti udah bisa. Nah, kalau kerja itu kapan kita tahu Pak, kita tuh udah lulus dan harus kayak mengembangkan diri lagi gitu. Oke. Pak. Good point sih. Yang pertama yang harus kamu tahu, nggak banyak relevansinya antara kamu kuliah dan kamu bekerja. Itu yang pasti. Jadi bukan berarti misal IPK kamu rendah, karir kamu ke depannya itu akan jelek, enggak. Itu satu. Tapi ini saya bukan ngajarin kalian dapat IPK jelek aja, enggak. It's good gitu loh. Dengan kalian dapat IPK baik, kalian punya kesempatan yang lebih baik. Kenapa? Ya wajar aja. Setiap kita nerima lamaran, ada 100 lamaran. Bagaimana saya tahu bahwa ini orang ini si A lebih baik dari si B, dan C dan seterusnya ya, IPK. Tapi attitude kalian itu yang menentukan biasanya. Attitude kalian yang menentukan apakah kalian bisa diterima atau enggak, dan apakah kalian bisa menyelesaikan masalah atau enggak. Nah, kenapa saya bilang menuju ke ketidakterbatasan? Saat kalian bekerja, nggak ada lulus-lulusnya. Sampai sekarang saya masih belajar. Elon Musk masih belajar, dia baca 2-3 buku per hari. Jangankan saya, Bill Gates masih belajar. Dan itu attitude yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan, oleh setiap hiring proses. Harus terbuka, kita harus terbuka gitu. Kita nggak boleh berada dalam, kita nggak boleh nggak boleh berpikir tradisional gitu loh. Ya udah, cuman bisa begini gitu, nggak bisa. Balik lagi ke fusion tadi. IT governance is about profit dengan mengalign strategi IT sama strategi bisnis. That's it. Jadi nggak ada lulusnya kalau kalian kuliah. Makanya waktu kalian kuliah sekarang, manfaatin waktu yang kalian punya sekarang. Kalau kalian punya hobi, coba cari passion kalian dan pilih. Saat gini, saya udah punya karir lebih dari 10 tahun. Saya nggak tahu, banyak hal yang saya nggak tahu tentang security bahkan. Saya tergabung ke dalam satu organisasi security Indonesia, begitupun saya tergabung di security organisasi internasional. Setiap hari saya belajar banyak hal gitu loh. Wah ada ya, misalnya ada ya Zoom vulnerabilities. Oh caranya begini, gila, gampang. Kayak exploitnya gampang banget gitu loh. Caranya mereka nemuin vulnerabilities ini gimana? Mereka pakai tools ini nih. Oh ada ya tools kayak begini ya. Tools ini buat apa sih? Oh ternyata ini sama kayak ini, cuma versionnya dia lebih fokus ke misalnya mobile testing, mobile application testing. So nggak ada lulus-lulusnya. So ya, congratulations. That's part of salah satu part of being adult. When you welcome to the adulthood, ya itulah, nggak ada lulus-lulusnya. Tapi itulah seperti yang tadi saya bilang, itu pentingnya punya hobi ya itu. Biar kalian bisa istirahat sejenak, kalian bisa mikirin apa yang mau kalian achieve selanjutnya. Jadi ya itulah gak ada lulus-lulusnya. Apa kamu jawab pertanyaan? Cukup Pak. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan yang lain? Kalian boleh tanya tentang apa aja, karir ataupun apapun lah. Nah, ini ada pertanyaan dari Victor lagi. Iya, Pak, dari saya. Ya.
pertanyaannya bagus nih. Cuman nggak tahu, saya orangnya agak ini. B-nya harus huruf besar. Dan nggak ada titik depannya. Tapi nggak apa-apa. Bagaimana cara meminimalisir risiko cyber seperti hilangnya data dari para customer yang terjadi pada perusahaan dari bidang IT Gov? Oke, good question. Yang pertama, nggak ada perusahaan yang benar-benar bekerja di IT Gov, ya kecuali dia konsultan atau dia kerja di ISAKA gitu ya. Ya itu perusahaan organization sih biasanya. Bukan perusahaan. Nah, tapi kalau saya ambil sari dari pertanyaan, inti dari pertanyaannya adalah gimana cara meminimalisir risiko cyber seperti hilangnya data daripada customer. Itu jawabannya bisa banyak. Tergantung referensi apa yang kalian pakai. Setiap perusahaan itu punya kontrolnya sendiri-sendiri. Di domain security itu biasanya ada 5 yang biasa kita pakai. Pertama ada operational monitoring. Yang kedua ada cyber threat intelligence. Selanjutnya ada threat analysis, dan segala macam. Nah, tapi yang paling penting itu adalah gini, security itu ada 3 pilar kan, people, process, teknologi. Tiga-tiganya itu harus punya kontrol. Proses, ya udah, kalian harus punya policy yang diimplementasikan untuk memprotek data customer. Policy-nya itu harus dibuat secara dan diimplementasikan dan harus disupport sama pimpinan perusahaan. Ya, itu prosesnya. Terus kalian harus bikin proses di mana untuk bisa meminimalisir hilangnya data customer. Misalnya, akses terhadap data customer hanya boleh dimiliki oleh customer care team. Kenapa ya? Karena mereka yang berhadapan sama customer gitu loh. Nggak boleh orang-orang yang nggak punya akses, misalnya orang kerja di HR, dia punya akses ke customer data buat apa? Atau sebaliknya, customer care bisa punya data HR gitu, buat apa? Jadi ada yang namanya istilahnya appropriate access control, role based access control. Jadi harus sesuai kerjaannya gitu loh. Saya sebagai IT governance nggak punya data, nggak bisa akses data customer. Buat apa? Ya, itu kan balik ke logik lagi ya. Nah, proses itu salah satu contoh proses. 2, teknologi. Gimana caranya nih kita nge-protect role based access control dengan teknologi. Misalnya, kita pakai identity management supaya orang dari HR nggak bisa akses data customer, atau orang security mau akses data customer juga buat apa gitu. Kita pakai teknologi IDM, ada banyak teknologinya, CyberArk dan segala macam. Atau gini, administrator dari suatu server itu dimiliki oleh server admin. Developer punya akses ke server boleh, tapi dengan privilege tertentu. Itu kita pakai tools, bisa kita pakai CyberArk, kita bisa pakai Vault yang gratis, bukan gratisan, yang open source dan lain-lain. Yang ketiga, people. Nah, ini yang paling susah nih. Jujur aja. Manusia itu yang paling susah. Paling susah. Kadang ngeyel, kadang dikasih tahu nggak mau, kadang merasa pintar sendiri. Salah satu hal yang paling bisa dilakukan terhadap people adalah awareness. Kita harus ningkatin kewaspadaannya. Sebagai contoh, di GoPay itu kita punya namanya phishing campaign, anti-phishing campaign, anti-phishing. Phishing itu apa? Kayak email yang seakan-akan legit gitu, misalnya dari Google, dari Apple, coba untuk login ke satu login atau ngeklik. Nah, kita pakai awareness training seperti itu. Kita
ngirimin email ke semua orang semua karyawan, minta dia login atau ngeklik ke satu link. Nah, terus kita lihat, tapi sebenarnya itu phishing, meskipun nggak berbahaya phishingnya. Tapi kita bisa lihat, oh si Genesa nih bisa apa? Dia ngeklik nih. Padahal misalnya dari Zoom tapi O-nya 3 gitu, Zoom gitu. Harusnya kan zoom.co gitu. Nih Zoom. Nah, itu kita lihat, oh si Genesa nih sering ngeklik, sering masukin data ke anti-phishing campaign kita. Ini anak perlu concentration camp kayaknya gitu loh. Ya udah, masukin dia ke training, awareness training. Bahkan di perusahaan yang ekstrim ya, apabila kalian failed dalam anti-phishing campaign 3 kali berturut-turut, itu dipecat. Nah, seperti parenting, salah satu cara yang paling penting dalam mengurus, bukan mengurus ya, kontrol terhadap people itu adalah punish and reward. Dan anti-phishing campaign itu salah satu hal yang paling mudah. Pasti selanjutnya juga ada kayak security awareness training dan segala macam. Nah, tiga pilar itu harus dijaga sih. Itu yang paling utama. Sisanya kalau kamu mau tahu gimana minimalisasi cyber, kalian bisa ke ISO 27001 atau 27002, NIST, SANS, mereka juga udah ngeluarin banyak. So, banyak referensi yang kalian pakai di luar sana. Jadi ya, part of being consultant itu adalah ya ini, baca dan menulis. Ya, semakin kalian banyak membaca, kalian punya banyak referensi. Meskipun nantinya kalau semakin kalian membaca, kalian bisa tahu. Jadi dari buku setebel ini, intinya itu cuma 15 halaman. Ya, itu kalian bisa tahu. Sisanya itu use case, contohnya bisa 15 halaman sendiri gitu lah. So ya itu. Jadi ada banyak cara. Nah, kalau saya jabarin satu-satu itu jadi infosec session. Banyak banget. Ya, Pak Victor, apakah jawabannya sudah cukup atau masih ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Nah, ini gimana sih cara mulai karir di IT governance? IT governance itu gabungan antara marketing, consultant, staf ahli legislatif atau staf ahli DPR, dan copywriter. Sebenarnya saya pengen tulis ini sebagai juru ketik sih, tapi ya tim saya bilang, oh Mas jangan juru ketik kayaknya jelek banget. Tapi ya memang kalian itu juru ketik. Kita tuh bikin policy, bikin dokumen dan segala macam. Ya, ini yang saya lakuin apabila seorang fresh graduate join tim saya. Saya akan kasih dia policy, standar dan prosedur yang dimiliki perusahaan. Saya kasih setumpuk besar peraturan terkait industri perusahaan dan setumpuk besar catatan terkait best practice. Nah, kalian harus baca itu dalam jangka waktu 1 minggu. Setiap hari kita akan sync up. Saya mau tahu apakah kamu ngerti apa yang kamu baca, nggak cuma baca aja. Ya, itu yang akan saya lakuin. Selama saya berkarir, saya handle berapa fresh grad lebih dari 10 orang. Beberapa masih ikut sama saya sekarang, beberapa sudah jadi head of compliance di beberapa perusahaan. So ya, it's achievement juga buat saya untuk ngembangin buat ngembangin resources. Dan saat kalian sudah punya portfolio yang bagus, it's good juga kalau kalian sudah harus tahu kemana kalian mau jadi apa gitu. Oke, next, ekspektasi utama dari seorang profesional IT governance adalah yang pertama pasti mampu mengembangkan program IT governance yang sesuai dengan budaya perusahaan. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan kualitas policy, standar, dan prosedur. Yang ketiga, mengembangkan dokumen atau kebutuhan yang sesuai dengan regulasi dan standar referensi yang diikuti perusahaan. Kalau 3 ini kalian bisa achieve dalam 1 tahun setelah kalian mulai bekerja, sudah bisa dilepas. Dan saat itu terjadi, saya juga harus siap-siap kehilangan dia sih. Kehilangan dia maksudnya apa? Ya, ini orang bakal laku di luaran. So ya, IT governance itu memang
pangsa pasarnya nggak banyak, tapi mereka tuh mereka tuh lapar terhadap talent yang bagus gitu loh. So, dan ini adalah suatu karir yang cukup prestis karena nggak banyak yang bermain di situ. Dan setiap saat saya punya tim yang baru dan dalam 1 tahun mereka bisa ngelakuin ini, ya saya pun nggak segan-segan merekomendasikan ke teman saya di perusahaan lain gitu loh. Oke, ada pertanyaan lagi? Teman-teman yang ingin bertanya, silakan. By the way, waktunya sampai jam berapa ya? Kalau saya boleh tahu. Maksimalnya 11:30, Pak. 11:30. Oke. Mungkin saya cuma bisa sampai 11:15, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya, karena saya ada meeting setelah itu. Ya, ada pertanyaan di sini, baik itu karir, atau aspiration kalian, atau bekerja di Gojek itu gimana, terus apa yang kalian pengen achieve dari pekerjaan kalian. So, silakan bertanya. Kalau nggak ada, saya lanjut. Ya. Saya mau nanya tentang resources, nggak apa-apa kan, Pak? Tentang apa? Karyawan terutama. Boleh, boleh. Oke. Jadi, perusahaan itu pengen nyari karyawan yang loyal kan, Pak? Pastinya. Nah, terus bagaimana cara kita tahu kalau karyawan yang akan di-hire itu bakal loyal? Dan apa sih yang membuat karyawan loyal kepada perusahaannya? Terima kasih, Pak. Maaf, dengan siapa? Wendy. Oh, ya, Mas Wendy. Ya, perusahaan meminta karyawan yang loyal. Itu benar, tapi itu dari sisi HR. Dan balik lagi ke pertanyaan adalah, loyalitas itu apa? Saya orang yang berprinsip loyalitas itu bukan berapa lama Anda bekerja di suatu perusahaan. Tapi lebih ke arah apa yang Anda berikan ke perusahaan. Bagi saya loyalitas itu. Kenapa saya punya berpikiran seperti itu? Adalah yang pertama, saya pernah kerja di BUMN. Di mana banyak lah ya, cukup banyak saya melihat orang yang kerjanya datang, kerja, ngerokok, makan siang, ngerokok lagi, terus pulang. Tapi dia udah bekerja di situ 20 tahun, 25 tahun. Sekarang, sorry bentar ya, tim saya nanya sesuatu. Sekarang, arti loyalitas itu apa? Kalau Anda tanya ke HR, ya pasti jawaban mereka itu. Ya, kita pengen orang yang lama bekerja di kita. Kenapa HR bertanya gitu? Karena acquiring rekrutmen itu juga ada cost-nya. Harus nyediain waktu buat interview, menyediakan medical check, menyediakan new insurance card, itu ada cost-nya. Tapi buat saya, loyalitas itu adalah apa yang kamu berikan ke perusahaan. Kamu bekerja 1 tahun, tapi kamu udah bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada orang yang bekerja selama 20 tahun, that's loyalty. Buat saya itu loyalty. Itu kesetiaan itu di situ. Dan saya tipikal orang yang menurut saya it's always good gitu untuk to share. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ada beberapa
tim saya, ya mungkin dengan kondisi di perusahaan sebelumnya gitu, di kondisi perusahaan mungkin dia sulit dipromot karena ya dari financial perusahaannya juga sulit, ya saya rekomendasikan dia ke teman saya di luar dan so far dia udah punya jabatan. So ya, dan bagi suatu perusahaan terutama di masa sekarang ya, kayaknya nggak akan sangat jarang kalian ngelihat orang yang bekerja lama di perusahaan sampai puluhan tahun. Memang akan seperti itu, dan by survei juga generasi sekarang ya memang akan seperti itu, dan perusahaan juga harusnya tahu terkait hal itu. Jadi ya tergantung definisi loyalitas itu apa. Buat saya berapa lama bekerja itu nggak jaminan sih untuk Anda mendapat satu hal yang lebih baik dibandingkan orang yang baru bekerja. Itu buat saya. Apakah menjawab, Mas Wendy? Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Silakan teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Oke, Pak. Pagi, Pak. Saya mau nanya nih, Pak. Ya, siapa namanya? Wira, Pak. Oh ya, Mas Wira, gimana? Ya, jadi ini saya mau nanya, how to be a good leader sih, Mas, menurut Mas, biar kayak orang-orang tuh bisa punya work ethic yang bagus, terus kayak mereka kayak work to kayak kerjanya nggak ngasal gitu sih, Mas. Gimana ya kira-kira? Ini pertanyaan bagus sih. Jawabannya itu bisa berbeda-beda dari setiap orang gitu ya. Tapi bagi saya yang penting good leaders itu yang pasti dia punya tujuan yang jelas. Dia mau achieve apa? Dia mau timnya tuh achieve apa? Dan tujuannya itu, objektifnya itu harus dia komunikasikan dengan baik ke timnya. Soal saya saat ini punya 8 orang tim gitu ya. Masing-masing dari mereka saya ngobrol ke mereka one on one, satu persatu. Lu kan levelnya sekarang udah di sini. Ekspektasi gua, lu punya tujuan A, B, C, D, E. Setuju nggak? Gue nggak setuju, Mas. Soalnya gini, ini sulit di-achieve karena ini sulit di-achieve karena ini. Oke, kita ambil jalan tengah. Kalau segini gimana? Ya, itu gue setuju. Oke, kapan lo bisa achieve ini? Be frank, be transparent, be mindful. Tapi juga harus punya empathy. Apalagi di Indonesia ya, di mana ya saya pernah case di mana tetangga saya meninggal gitu, saya jadi nggak bisa ngantor. Oke. Oh gitu ya, kenapa sih gitu? Emang dekat? Iya dekat, dia sering gini-gini, udah kayak ibu bagi. Oh ya udah, go ahead. Nah, itu satu ya. Dua. Pertama harusnya objektif yang jelas, dua communicate it well. Dan yang ketiga ya yang tadi saya bilang, punya empathy. Dan yang keempat yang nggak kalah pentingnya adalah tahu gimana caranya nge-develop tim Anda gitu loh. Karena seperti yang saya bilang, resource itu akan selalu kurang. Sebagai contoh, saya sudah punya hiring plan untuk nge-hire 3 orang tahun ini. Tapi karena case COVID, harus di-freeze. Saya nggak bisa nge-hire gitu loh. Yang bisa saya lakuin ada apa? Ya udah, saya kembangin tim yang saya ada sekarang untuk mencapai level yang tinggi gitu loh, supaya dia bisa substitute kerjaan orang yang akan saya hire. Hal itu cukup biasa sih di dunia terutama teknologi. Resource itu kurang. Apalagi kalau kalian di teknologi company kayak jadi unicorn kayak di Gojek, Traveloka, Bukalapak, Tokopedia, itu tukar-tukaran resource tuh udah hal yang biasa banget. Itu udah biasa banget. Semuanya soalnya rata-rata pakai framework yang sama, jadi once kalian udah di satu perusahaan, gak akan sulit gitu untuk menyesuaikan di satu perusahaan lainnya. Jadi buat saya definition as good leader adalah kalau kalian bisa ngembangin tim kalian
dan achieve the objective. Sisanya ya tergantung tipe kalian. Apa kalian orang yang sukanya one-on-one, apa kalian sukanya tipikal transparan ke semua orang, it's up to you. Buat saya itu sih. Dan saya akan sangat bangga kalau tim saya bisa berkembang, bahkan lebih baik dari saya. Itu saya senang luar biasa sih. Oke deh, thank you Mas jawabannya. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, itu aja presentasi dari saya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya nggak bisa lama-lama karena udah di-ping sama tim buat datang ke sync up meeting. Ini kesempatan yang baik bagi saya dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga berguna buat teman-teman semua. Saran saya, satu, mulailah membaca. Ya pasti hal-hal yang berguna ya. Yang nggak berguna juga boleh sih baca-baca sedikit. Tapi ya pastiin bahwa kalian siap, waktu kalian lulus kuliah, kalian juga harus siap untuk bekerja. Ya pasti kalian harus belajar suatu hal dari nol. Tapi setidaknya kalian sudah punya modal yang cukup kuat buat bekerja. Dan sekarang karir pun udah semakin banyak. Ada banyak pilihan juga buat kalian ya. Ada banyak pilihan juga buat kalian memilih passion kalian apa. So ya, itu dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau begitu, untuk acara selanjutnya langsung saja ke sesi penyerahan sertifikat sebagai tanda apresiasi kepada Bapak Genesa. Oh, ada penyerahan sertifikat ya? Nggak tahu saya. Ada, Pak. Oh, menarik nih. Nih. Sebentar. Oke. Nah, sertifikat online, Pak. Oke. Untuk Bapak sebagai apresiasi. Oh ya, Pak, mohon maaf Pak, dikit revisi. Namanya Genesa ya Pak ya? Oh iya, maaf Pak. Ya, nggak apa-apa. Saya cukup sering kok ke ngurusin ijazah yang salah tulis dan segala macam. Iya. Ya, terima kasih atas apresiasinya. Terima kasih, suatu Pak. Kebanggaan bagi saya. Ya. Selanjutnya langsung aja ke evaluasi seminar penutupan. Silakan teman-teman untuk melakukan scan barcode atau mengisi melalui link untuk evaluasi seminar. Sebentar. Baiklah, karena sudah di penghujung acara, sekali lagi terima kasih Pak Genesa atas kehadirannya untuk webinar kali ini. Materi yang Bapak sampaikan ini sangat bermanfaat sekali. Tentunya apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin peminatannya itu ke IT Golf. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya. Bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.